Kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa jawab jemaah. Nah, ini pertanyaan Ustaz. Dari tadi Ustaz banyak menceritakan para sahabat dan para nabi tatkala diuji dengan keimanan mereka. Tetapi Ustaz tidak sedikit pun menjelaskan bagaimana kiat-kiat agar iman dan hati bersatu. Jadi dari tadi iman dan hati antum belum bersatu dengar ceritanya para sahabat itu. Jadi orang yang cerdas itu yang bisa menyimpulkan tanpa harus dijelaskan. Iya. Kan ana ceritakan banyak orang yang cuma iman, KTP-nya beriman. Ketika antum mendengar tentang cerita para sahabat, antum akan berpikir, ya Allah, ana harus mempertahankan keimanan. Baik, kalau bicara kiat-kiat, yang pertama belajar tentang keimanan. Apa sih iman? Tadi di akhir saya sampaikan, kita perlu belajar apa sih iman itu. Kita perlu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita imani, yang tiap sholat kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Allah, siapa sih Allah yang kita katakan Allahu Akbar itu? Belajar tentang keimanan. Karena ilmu itu yang mengangkat derajat antum. Setelah antum belajar, antum tahu tentang keimanan, antum tahu konsekuensi dari keimanan, maka di sini cerita-cerita sahabat tadi akan memotivasi antum untuk bertahan. Ana cuma seperti ini, tuh sahabat disiksa, ana cuma di PHK karena ada tempat-tempat yang mungkin nggak memperbolehkan sholat. Ada beberapa perusahaan di luar negeri sana itu muslim nggak boleh puasa, nggak boleh puasa. Karena kalau engkau puasa, kita takut nanti kalau engkau sakit mati perusahaan tanggung jawab. Karena dia nggak pernah lihat puasa itu ternyata nggak buat orang mati. Sahabat perang waktu bulan puasa, sampai dia melihat kalau gitu anak sudah, anak keluar dari tempat kerja ini. Maka di sini kita belajar tentang keimanan. Kaji tentang juz amma, antum baca tuh juz amma dengan tafsirnya supaya antum tahu dengan Allah Azza wa Jal, tahu dengan hakikat dunia ini dan tahu dengan hari akhir. Karena surat-surat itulah yang pertama turun di kota Mekah yang membuat keimanan sahabat jadi kuat. Kemudian beramal, karena iman itu bukan hanya keyakinan. Iman itu adalah keyakinan di hati, ucapan di lisan, dan amal dengan raga kita. Rasul SAW mengatakan, badiru bil a'mal, segera kalian amalkan. Jangan datang kajian, dengarkan kajian, Ustaz, oh bagus, oh iya, nggak ada yang diamalin. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim. Sebelum datang tuh fitnah-fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan, pagi harinya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Buat dia jual iman biasa karena dia belum mengamalkan keimanannya. Tapi ketika antum sudah mengamalkan keimanan tersebut, gimana antum mau jual? Maka itu kalau bicara kiat, tadi belajar, amalkan, kemudian baca cerita-cerita salafus saleh. Allah kenapa tadi kata menceritakan kisah Nabi Musa, terus cerita lagi, agar iman itu bercampur dengan hati. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, bagaimana kalau ada orang pelaku riba dan dia tetap sholat dan ditambah rizkinya dan bahkan sering berangkat umroh? Apakah orang tersebut digolongkan pada orang yang beriman juga atau istidraj? Nah, jamaah, Rasul SAW pernah mengatakan, ittaqil maharim
takun a'badan nas. Jauhi yang haram, engkau akan jadi orang yang paling ahli ibadah. Tapi ada pemahaman orang yang lain. Ini pemahaman Nabi SAW. Ada orang yang mengatakan ahli ibadah itu yang sholat, yang selalu zakat, selalu umroh, puasa, tapi haramnya tetap jalan. Dia berpikir kan, enggak, anak tetap ahli ibadah, Ustaz. Anak alhamdulillah umroh setahun 2 kali, Ustaz. Riba, ya itu, Ustaz, belum bisa ninggalin, Ustaz. Ini loh kamu jadi ahli ibadah. Ittaqil maharim. Jauhi yang haram, engkau jadi orang yang paling ahli ibadah. Gimana sekarang engkau berangkat umroh dari riba, sodakoh dari riba, engkau berharap diterima, sedangkan Rasulullah SAW mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah tuh maha baik dan Allah tidak akan terima kecuali yang baik-baik aja. Dan meninggalkan yang haram ini sebenarnya mudah, jemaah. Lebih mudah mana, meninggalkan yang haram atau melaksanakan perintah? Jangan kasih hadiah. Kenapa lebih mudah? Udah tahu kita bahwa itu dia haram gitu. Karena kita udah tahu dia haram. Jelas lah. Tapi nggak apa, kasih hadiah buat dia. Nah, karena usahanya sedikit, nggak perlu keluar energi gitu kan. Betul, Masya Allah. Antum kalau ninggalin yang haram kan tinggal duduk di rumah, sudah. Yang haram ditinggalkan. Tapi kalau melakukan yang haram butuh energi ya, gitu. Melaksanakan perintah sama, perlu energi. Berangkat umroh itu perlu keluar uang atau perlu nyusun jadwal kapan berangkatnya, capek. Melaksanakan perintah itu capek. Makanya kata Nabi SAW, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku suruh kalian dengan satu perintah, laksanakan sesuai kemampuan kalian. Karena kalau melaksanakan perintah perlu kemampuan. Tapi nggak ada hadis mengatakan tinggalkan yang haram sesuai kemampuan. Nggak ada. Kenapa? Karena meninggalkan yang haram nggak perlu kemampuan. Ya udah, antum jangan berzina. Duduk di sini aja. Itu kan tempat zina, antum duduk di sini, jangan jalan ke situ. Jadi meninggalkan yang haram itu tidak perlu kemampuan, tapi perlu iman. Karena yang haram-haram ini enak, sesuai dengan syahwat kita. Antum melihat perempuan lewat, ya Allah. Antum kan kalau meninggalkan, kan suruh menundukkan pandangan. Antum kan tinggal gini doang. Selesai, sampai lewat dia. Cuma gak kuat, Ustaz. Apanya nggak kuat gitu kan? Makanya kalau dikatakan orang yang dikasih rizki sama Allah, dia gunakan untuk ibadah, tapi dia tetap makan yang haram. Pertama, kita tidak melarang dia melakukan ibadah. Terus antum beribadah. Silahkan, antum berangkat umroh, antum tinggalkan yang haram. Jangan sampai antum mengatakan, aduh antum nggak perlu umroh, nggak perlu sholat, nggak perlu puasa kalau antum masih yang haram. Tidak. Mudah-mudahan ibadah dia ini mendorong dia untuk meninggalkan yang haram tadi. Dan terkadang ada proses. Kalau ditanya tadi istidraj. Istidraj itu artinya orang ini melakukan dosa, dikasih nikmat terus sama Allah, sampai terakhir dicabut nyawanya dalam kondisi dia tidak siap. Tapi ada orang-orang yang Allah sayang sama dia. Dalam proses hijrahnya dia itu dikasih penyakit, dikasih bala, bukan dikasih harta. Itulah yang kadang-kadang membuat orang itu jadi sadar. Dan Anda berjumpa dengan kawan-kawan yang meninggalkan riba ini, hampir semuanya, nggak semuanya sih, karena kita tidak pernah merasa membuat riset, tapi banyak dari mereka yang meninggalkan riba itu karena musibah. Iya Ustaz, udah terlilit hutang Ustaz, ya memang riba ini terlaknat Ustaz ya. Karena udah nggak bisa bayar, semuanya mau disita, baru ngomong gitu. Iya, artinya dia baru tobatnya itu setelah kena musibah. Dan itu nikmat dari Allah, rahmat itu dari Allah. Kalau engkau dikasih nikmat terus, engkau akan melakukan riba terus. Maka buat orang seperti ini bisa jadi istidraj. Maka tugas kita jamaah, kalau melihat saudara kita melakukan dosa, doakan dia. Kadang-kala kita ini pintar ngomong doang. Tuh pula masih makan riba, berangkat umroh. Antum pernah doakan dia itu?
Iya sih nggak pernah Ustaz. Bisa doakan dia. Apa hukumnya kerja ojek online? Ya selama tidak bertentangan dengan syariat boleh. Gimana Ustaz kalau yang dibonceng pakai rok mini Ustaz? Masalahnya sahih. Itu ujiannya di sana. Antum lihat pekerjaan antum ini aman apa enggak? Kalau hukum asalnya boleh-boleh aja, tapi kalau yang naik, apalagi kalau lewat apa? Polisi tidur pegangan sama antum, astagfirullah. Antum sepanjang jalan, astagfirullah. Antum tahan berapa lama? Wallahi sahih, jemaah hati-hati. Artinya pekerjaan itu hukum asalnya halal, tapi antum jaga iman bisa. Makanya kalau harus, aduh nggak tahu lah, karena memang beratnya. Harus ada pembatas ya. Maaf bukan mahram, tulisin. Bagaimana adab dalam menasihati anggota keluarga, orang tua atau kakak, adik yang dalam beribadah masih suka semaunya, sholat masih bolong-bolong atau yang lainnya. Nah, kenapa sholatnya masih bolong-bolong? Karena imannya belum bersatu. Maka yang harus dilakukan, duduk sama orang tua, baca tuh ayat. Kalau ada waktu kita baca yuk surat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apa tafsirnya? Bacain tafsirnya. Kemudian bacain amma yatasaalu. Ini semua ayat-ayat inilah yang akan mendorong keimanan untuk bercampur dengan hati kita. Selain cerita-cerita para sahabat tadi. Dan itu yang dilakukan Nabi SAW. Nabi itu Allah sebutkan dalam Al-Quran Karim, kerjanya salah satu tugas beliau adalah yatlu alaihim ayati, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, nih bacaan ayat-ayat Allah itu akan menyucikan hati itu, sehingga umatnya bisa tumbuh dan bergabung dengan hati, dengan jantungnya. Orang kalau sudah bergabung, Allahu Akbar, hatinya dengan keimanan, dengar azan dia sudah bingung ya, ya Allah, udah azan deh. Tapi kalau imannya masih belum bercampur sama hatinya, dengar azan tetap ngopi dia. Ngopi. Mas azan mas, oh iya tiap hari azan. Memang tiap hari azan. Jadi dia biasa aja jemaah. Makanya perlu keimanannya itu ditumbuhkan tadi dengan membacakan ayat-ayat Allah ya, dengan harapan tumbuh itu keimanan. Dia tahu dengan hakikat kehidupan ini. Bawa bapaknya ke kuburan, bawa kakaknya ziarah kubur. Ingat, itu kakek udah meninggal, rumahnya ditinggal, kendaraannya ditinggal, nggak bawa apa-apa kakek. Apa yang kalau nggak sholat? Ini termasuk yang menambahkan gitu. Ziarah kubur itu termasuk mengingatkan kepada akhirat. Sampai 6:30 kita, masya Allah. 6 menit lagi sih mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang harus dipilih di antara kedua pilihan? Satu, mempertahankan rumah tangga suami istri, tapi istri selalu berbohong dan tidak bisa merubah sifat tersebut, atau bercerai. Pilih mana coba? Nambah lagi gitu kan, dapat satu pembohong, dapat satu yang jujur gitu kan, tetap hidupnya merana. Ini tugas para suami. Kalau antum sudah milih dia sebagai istri, antum punya tugas ngajarin dia. Bukan ngajarin dia itu mengatakan kamu jangan bohong ya, berhenti bohong, terakhir bohong. Yang membuat dia bohong itu imannya lemah. Maka yang antum harus lakukan menguatkan keimanan, bukan ngelarang dia berbohong. Dia udah tahu bohong itu dosa, tapi dia masih melakukan. Dia ulangi lagi. Jadi jemaah, mesinnya ini yang diperbaiki.
Ada orang yang perhatian sama mobil itu, sama catnya ya, sama kaki-kakinya, masya Allah bagus Zat, ini kaki-kakinya kuat, mesinnya iya rusak, mesin rusak. Apa gunanya? Antum perbaikin mesinnya, insya Allah jalan tuh mobil. Mau rodanya mungkin udah tinggal 10% masih bisa jalan karena motornya masih bagus. Maka Anda sampaikan kepada antum, dan ini semuanya jemaah, tatkala kita ingin memperbaiki sebuah fenomena kesalahan dosa yang terjadi, maka cari asalnya dari mana. Asalnya itu dari keimanan yang lemah. Orang berzina karena keimanan lemah, orang korupsi karena imannya lemah, orang meninggalkan sholat, orang lain-lain semua imannya lemah. Makanya harapan kita itu sekolah-sekolah ini mendidik keimanan. Kalau bicara karakter yang baik itu karena keimanan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya siapa? Yang paling baik akhlaknya. Dari iman yang kuat muncul akhlak yang baik. Ketika akhlaknya buruk, jangan ngaku-ngaku beriman baik antum. Karena buktinya akhlak antum buruk. Maka nasihat anak sama yang bertanya ini, jangan berpikir cerai. Antum perbaikin dulu. Cara memperbaikinya sebagaimana sampaikan, jangan melarang dia, kamu jangan berdusta lagi, kamu, dia sudah tahu berdusta itu haram. Tapi antum perbaiki keimanannya. Duduk sama dia, baca Quranul Karim. Bagaimana orang-orang laknatullah alal kadhibin, Allah melaknat orang-orang yang berdusta. Tumbuhkan keimanan tersebut sehingga dia meninggalkan jamaah. Ahibati fillah, antum tahu kapan perintah jilbab itu? Kapan diperintahkan pakai jilbab wanita-wanita muslim? Katakan yang tahu. Keluar rumah. Keluar rumah. Keluar rumah. Oh iya, enggak. Sejarahnya diwajibkannya itu bukan masalah keluar rumahnya. Nah, kapannya? Di Madinah iya, kapannya jemaah? Rasulullah hijrah ketika Umar. Karena jilbab agama bukan tradisi. Kenapa? Karena jilbab agama bukan tradisi. Karena jilbab agama bukan tradisi. Iya, pertanyaannya kapan? Ketika Umar bertamu Ke rumah Nabi SAW. Kapan? Jadi surat apa itu pakai jilbab itu? Iya, surat pakai jilbab betul. Kasih tahu apa? Surat pakai jilbab coba kapan? Wallahu a'lam. Suratul Ahzab. Suratul Ahzab itu kejadian kapan? Perang Ahzab, kira-kira tahun ke-5 Hijriah. Antum bisa lihat 13 tahun nggak pakai jilbab sahabat. Istri-istri Nabi nggak pakai jilbab. Khadijah nggak pakai jilbab. Belum wajib memang ketika itu. Ini proses keimanan. Khomer, pada minum khomer para sahabat di Mekah. Habis Isya duduk ngobrol minum. Itu sahabat Nabi. Belum diharamkan. Kenapa? Masih proses keimanan ini ditanamkan. Dengan cara apa? Tadi ayat-ayat yang turun terus sampai kota Madinah. Ketika turun kewajiban jilbab dan iman mereka sudah kuat, selesai. Nggak ada yang tanya, kenapa sih harus pakai jilbab? Nggak ada tuh pertanyaan. Nggak ada yang mengatakan, iyalah nanti Anda mencari yang model yang bagus, yang masih modis gitu. Astagfirullah. Nggak ada pertanyaan itu. Para sahabat itu jemuran-jemuran langsung diambil, dibuat jilbab. Kenapa? Iman. Maka tolong tanamkan keimanan. Ingatkan dengan hari akhir, ingatkan dengan hakikat dunia ini. Mau kemana kita sebenarnya? Makanya seringkali Allah itu mengingatkan tentang hakikat dunia ini. Wadrib lahum mathalal hayatad dunya, supaya kita tahu kehidupan dunia ini seperti air hujan yang turun ke sawah, turun ke tanah, tahu-tahu jadi hijau jemaah. Tumbuh berapa lama hijaunya? Padi itu berapa lama hijaunya jemaah? Berapa bulan? Berapa bulan? 2 bulan hijau. Setelah itu menguning. Setelah itu dibakar sama orang-orang. Itu kehidupan dunia. Maka berkaitan dengan tema kita hari ini, berusaha untuk belajar tentang keimanan dengan membaca Al-Quranul Karim, baca tafsir, juz amma selesaiin dulu, juz amma selesaiin dulu ngaji. Ada kajian tafsir, datang ke ustaz, buku
beli buku tafsir Ibnu Katsir umpamanya, itu termasuk ringkas bagus buat kita untuk mendalami keimanan kita, sehingga kita bisa berkorban seperti berkorbannya para sahabat Nabi. Dan seorang mukmin itu seperti lebah dan seperti nakhlah, pohon kurma. Ada angin, ada apa, mau digoyang pohon kurma itu nggak akan jatuh daunnya. Dilemparin batu, yang turun buah-buahnya buat dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.